teman saya bilang gitu, siapa nih iseng masang bendera partai di ujung pohon gitu. Ya terus lihat ke atas. Yang saya lihat waktu itu adalah itu kain besar di ujung pohon dan dia berkibar gitu. Dan lucunya adalah mereka mengamini bahwa itu bendera partai gitu. Bendera partainya gede banget ya, iya gitu. Nah, begitu saya buka sini, saya lihat kondisi gini. Nah, di itu kan kabut ya. Tiba-tiba dari pohon ini ada kayak cahaya kecil. Tapi cahayanya gini, terus set set gerak. Terus pindah-pindah. jadi gerak dia moving. Habis itu ada satu lagi, dan itu tak pastikan bukan kunang-kunang. Pijarnya kan kelihatan Mbak ya. Jadi bukan sekedar apa namanya dia Titik cahaya. titik cahaya, tapi agak gua gitu. Jadi kayak api gitu. Oh ini Banaspati. Halo Diazens, balik lagi sama aku Heavy di Dia Misteri. Di episode kali ini kita akan podcast. Jadi seperti biasa ada narasumber yang datang ke studio untuk menceritakan pengalaman seram misterius yang pernah beliau alami langsung gitu. Siapa narasumber kali ini? Kita sambut langsung. Ini dia Mas Otus. Halo, nama saya Otus. Ini mau berbagi tentang kisah-kisah misteri. Kira-kira Mas mau bercerita apa aja nih? Ya, ini mungkin saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya pertama kali bersinggungan dengan entitas yang tidak kelihatan. Oke, Iya. yang goib-goib gitu ya? Ya, yang Kalian pasti penasaran kan Diazens dengan cerita Mas Otus yang pasti serem banget, bikin merinding. Maka dari itu tonton video ini sampai akhir. sekitar tahun 2003. Di tahun 2003 itu saya kan masih kuliah. Itu sering nginep di kontrakan temen di dekat kampus itu. Nah, kontrakan ini kalau perkuliahan lagi ada itu rame, maksudnya kan ada sekitar 8 orang gitu. Nah, ketika liburan semesteran itu pada pulang semua kan. Kampung ya. Terus tinggal biasanya yang di situ tuh teman-teman yang asli Malang atau yang rumahnya jauh. Nah, saat itu kita bertiga nih. Satu teman saya asli Malang yang kebetulan juga nginep di situ. Satu lagi ini teman saya yang rumahnya di Sumatera. Jadi dia nggak pulang. Nggak pulang. Nah, memang sebelumnya waktu saya sering situ itu teman-teman cerita bahwa hati-hati loh di sini agak horor gitu ya. Saya nggak percaya ya. Terus suatu saat ya waktu itu waktu liburan, saat itu kan tinggal bertiga nih di kontrakan. Nah, kontrakan ini jadi di depan itu isinya kan rentalan komputer terus kamar dan ada ruang tengah kayak gini. Terus di belakangnya ruang tengahnya ada tangga L gitu, letter L. Jadi kontrakan teman Mas ini di depannya itu tempat rental komputer. Ya, rental komputer. Terus di kamar-kamar belakangnya adalah kamar yang disewakan, dikontrakin gitu ya. Terus ada ruang tengahnya. Ada ruang tengah. Terus ya. ada tangga. Ada ini ruang tengah. Di televisi sini ada tangga ini L gini. Nah, waktu itu kita kan biasanya kalau malam kan nonton TV, habis itu kalau main kartu gitu, main kartu malam. Nah, saat itu kita entah kenapa kok jam 11 itu sudah setengah 12 Pak ya. Itu sudah ngantuk gitu. Mas, tidur aja besok aja nanti main kartunya ya lanjut lagi ya. Biasanya kalau mau tidur kan lampu dimatikan semua tuh. Yeah. Kita cabut kabel-kabel yang di depan kita cabutin, kita mematikan. Nah, kita tidur nih. Ya kalau tidur kan kita mode pindang gitu loh. Ya, berjajar gitu. Tidurnya nggak di kamar nih? Enggak, di ruang tengah itu. Ya itu televisi, kita tidurnya di sini 1, 2, 3. Nah, kita menghadap televisi, kadang-kadang kan kita nyalain nonton. Nah, terus habis itu kita matiin. Nah, kita sudah dimatiin, selisih berapa menit gitu. Itu kan kondisi gelap lah. Terus di tangga ini ada suara naik, duk gitu. Suara ada langkah. Ya ada langkah. Terus, ini deh. Ini beneran apa enggak ya? Terus, ya kan saya tidur pinggir sini deh. Nah, tengah saya ada, di depan saya ada teman saya kan. Terus habis itu
habis naik itu turun lagi, duk, duk, duk. Wah, ini beneran apa enggak ya? Teman saya yang di depan tuh ngasih kode gitu, tangan gitu. Oh, Ya, berarti kan dengar itu. Ikut-ikut. Ya, waduh, berarti dengar semua ini. Saya kan dalam kondisi ini beneran apa enggak, beneran enggak. Nah itu berlangsung bolak-balik gitu, agak lama, terus habis itu naik lagi, turun lagi. Padahal nggak ada orang, padahal kan nggak ada orang sama sekali. Terus di atas itu juga ruang tertutup, jadi nggak mungkin ada orang. Gitu. Dan suara langkahnya itu sangat berat, jadi kayak bobotnya mungkin 100 kilo gitu. Oh iya, kita tahu bisa lah bedain masnya langkahnya. Iya, langkahnya. Terus apa langkah orang yang Ya. berat kayak gitu-gitu. Berarti kontrakan ini ada 2 lantai. Ada 2 lantai ya. Lantai atas Tertutup. tertutup Nggak ada, nggak. Ya ada kamar tapi kan pulang. Pulang. Pulang jadi semua. orang atas pulang semua. Iya, jadi bener. akses ke lantai 2 itu ditutup. Bener. Oke. Ya itu berlangsung lama itu. Jadi malam itu kita tidur dengan keadaan tertekan. Nggak ada yang berani memastikan. Tidak ada. Kita juga nggak berani. Teman saya juga nggak berani noleh. Saya juga nggak berani noleh gitu. Jadi itu sampai lama banget. Ada yang bikin ini kan, yang bikin apa namanya kita merasa ketakutan itu kan dia bolak-balik gitu loh. Jadi kirain sudah selesai, tapi turun lagi, tetap gitu. Paginya baru bangun kan kita langsung ada lihat-lihatan gini. Dengar, iya kan, dengar kan? Nggak aku tok kan gitu. Iya dengar sih. Memastikan. Iya, memastikan semua ya. Ya wis lah ya. Nah itu yang saya ingat pertama, pengalaman pertama saya ya. Mas sama teman-teman kayak memastikan lagi nggak ngelihat ke tangga itu? Nggak ada yang berani. Sebetulnya ada jejaknya. Oh tidak ada. Waktu kita pagi ngeliat kan ya tetap kita pastikan di atas itu kita iya nggak ada orang gitu. Oh, berarti Mas juga mencoba membuka pintu? Ya kan pintunya dikunci. Iya, pintunya kan dikunci sama yang punya kamar. Yang punya kamar pulang kampung. Ya itu. Memastikan juga memang terkunci. Iya benar. Jadi mah ya nggak ada orang selain kita bertiga waktu itu. Jadi suara siapakah itu? Gitu. Mana sosoknya kayak menurut Mas besar juga. Atau Mas punya tetangga? Ya, ada tetangga. Kontrakan yang mungkin suara itu dari mereka gitu? Ya, jadi gini Mbak, rumah di depan ya. Terus di samping ini itu nggak ada rumah tapi nggak ada lantai 2-nya. Samping kanan juga, belakang juga nggak ada. Jadi bisa kita pastikan itu memang berasal dari situ. Dari situ. Karena suaranya deket deh. Jadi memang nggak ada lagi yang rumah lantai 2 atau dari sebelah. Soalnya benar-benar dari belakang gitu. Ya tidur dari belakang ini. Dan kita yang memastikan 3 orang gitu. Ya itu sih yang menurut saya membuat saya jadi gini itu pengalaman pertama ya. Apalagi yang dengar adalah Mas bertiga. Iya bertiga. Bukan halu itu sih. Pengalaman sebenarnya saya benar-benar ingat itu ketika saya masih jadi operator ini game center warnet ya. Itu tahun 2005. Jadi nggak lama ya sih 2 tahun lah itu. Biasanya kalau pagi shift saya tidur di warnet. Malamnya itu saya jam 2 itu bangun, jam 3, jam 2 itu bangun, merokok di parkiran atau apa gitu. Biasanya bangun berarti memang suka kebangun jam segitu Mas? Iya, kan teman-teman kan biasanya kalau main game ya itu kan berisik gitu kan. Oh, ya. Sampai malam Mas? Ya kan 24 jam. Ya suatu malam saya kebangun kan. Terus saya biasanya ke depan kan waktu itu juga user warnetnya itu nggak banyak di lantai. Ya, jadi bisa ditinggal. Ya ada teman saya yang jaga juga. Ya, terus habis itu saya ngerokok di luar. Jadi posisi warnetnya itu kan di di pojok. Jadi ruko pojok terus ada jalan di sampingnya ada jalan masuk ke perumahan gitu. Oke. Ya, jadi kayak di sudut gitu. Jadi ini pojok terus ini ada belok sana ke perumahan. Nah, ini jalan besar. Terus waktu itu saya ngerokok di pojokan kan itu biasanya tempat saya ngerokok di situ gitu. Jam 3. Terus ketika saya ngerokok saya ambil gitar juga, gitaran. Ya saya ngerokok, saya kok pingin noleh ke arah ini ya jalan yang masuk perumahan tuh ya. Ini sendiri Mas? Sendiri. Jadi pintu di warnetnya itu kita biasanya kalau malam kita tutup agak rapat gitu loh. Jam segitu itu saat itu agak berkabut.
Jadi biasanya kan Malang kalau bulan-bulan tertentu kan berkabut nih. Nah itu, ya. Nah saya kok pengen noleh ke sana terus ya. Saya lihat kabutnya, nggak apa-apa kabutnya. Saya lagi kabutnya, loh kok agak pekat gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Terus kok kepingin noleh lagi gitu. Nah begitu noleh lagi, ini kabut ini tambah lama, tambah membentuk dia memekat, tambah pekat, terus jadi berwujud. Jadi kan kayak misalnya ruangan ini ya, terus tengah ini kan kabut nih. Nah terus di tengah ini kayak jadi satu titik gitu, set gitu. Ya, semakin solid. Ya semakin solid lah itu. Tambah lama dia membentuk satu wujud padat. Dan itu kecil, awalnya itu kecil. Saya perhatikan kan penasaran, nah apa ini? Nah dia membesar sampai setinggi nggak tahu ya, itu pokoknya setinggi rumah, masih membentuk ya. Itu berarti sekitar 4 meter lebih mbak, lebih itu. Jadi dia tumbuh terus itu, ser gitu. Mas menyaksikan sendiri itu? Menyaksikan sendiri. Dari kecil, Iya. lama-lama makin tinggi. Iya. Akhirnya dia sampai pada satu titik itu benar-benar solid. Jadi dia beralih wujud jadi Mr. P. Ya. Itu karena saya lihat loh kok ininya ada kayak talinya atasnya ada terus ada. Cuman nggak kelihatan di bagian ini. Cuma kelihatan hitam gitu aja. Oh, tapi di bagian wajahnya dia gelap. Iya, gelap ya. Karena kan jarak dari saya sampai titik itu sekitar 10 meter. 10 meter ya, 10-12 meteran lah gitu. Itu kan baru saya, loh kok jadinya begini gitu. Ini beneran gitu. Nah, baru itu saya sadar bahwa itu ternyata saya lihat itu ternyata pocong itu tadi. Ya. Berarti sedang melihat ke arah Mas juga dia. Iya, dia saya menghadap, kayaknya dia juga menghadap saya gitu. Soalnya kan kelihatan metamorfosisnya dari itu. Nah, setelah itu saya otomatis kabur lah. Baru sadar ya, oh itu pocong. Nah, saya langsung kabur sambil itu benar. 15 menit setengah jam kemudian saya beranikan diri. Ketika saya masuk itu teman saya nanya, loh ada apa? Apa gitu? Enggak ada apa-apa. Saya agak lama, terus saya keluar lagi. Ternyata sudah nggak ada, tapi kabutnya masih ada. Karena masih dingin. Mas memastikan lagi kan? Iya, memastikan lagi. 15 menitan setengah jam gitu. Mas keluar lagi dan ternyata masih kabutnya masih ada, tapi wujudnya juga ada. Sosok itu sudah nggak ada. Iya. Ya itu yang saya ingat-ingat sampai sekarang gitu. Terus nah besok paginya nih kan saya ketemu teman saya nih, teman saya kampus yang dia Indihome orangnya. Indigo maksudnya ya. Terus saya dilihatin, lapo ngapain? Kemarin habis lihat apa gitu? Hah? Lihat apa? Enggak usah bohong. Ini pasti baru ketemu ya, aja, dia langsung nanya. Iya, jadi dia itu orangnya, maksudnya punya kelebihan ya, kepekaan ya. Sebelum Mas cerita dia malah langsung. Iya, saya belum cerita, ketemu apa? Kemarin ketemu apa gitu. Enggak ketemu apa-apa sih. Enggak usah bohong, cerita aja gitu. Iya, di depan rumah itu oh iya bener itu. Memang dia biasanya di situ. Kan ada pohon, Mbak, di sampingnya sana itu ada pohon ternyata. Nah, memang itu teritorinya dia katanya itu. Oh. Jadi sering nggak tahu ya, sering mondar-mandir apa. Yang jelas domisilinya di situ. Domisilinya di situ ya. Oke. Pohon apa Mas yang ada di sana? Sawo apa ya? Ya itu, Mbak, yang saya ingat-ingat untuk melihat perwujudan ya menurut saya yang benar-benar ya di depan mata. Iya, depan mata yang saya ingat-ingat terus. Saya berhubung akhirnya sadar bahwa kayaknya ini mirip pocong deh. Nah, itu akhirnya kan ada muncul rasa takut gitu. Ya itu. Oke, pengalaman visual yang lainnya Mas yang pernah Mas alami? Nah, pengalaman lainnya ini saya waktu pendakian. Jadi tahun 2017
saya pernah mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari. Gunung Arjuno, via Purwosari. Via Purwosari. Di Nah, Malang ya? di Malang. Dan waktu itu kita bertujuh. Nah, biasanya kalau sebelumnya kalau kita mendaki kan kita kumpul dulu di base camp, maksudnya pendaftaran. Nah, waktu itu kita telat kemalaman di base campnya karena prepare dan lain-lain, molor akhirnya. Ya. Nyampe base campnya kemalem ya. Waktu jam berapa? Setengah 11 malam kita. Setengah 11 malam kita nyampe sana. Yang terhitung nggak kesiangan itu jam berapa Mas harusnya ada di base? Harusnya di base camp itu paling tidak maksimal sore, Mbak. Nah, waktu itu kita jam setengah 11 malam, terus saya kebetulan jadi ketua rombongan. Terus saya nulis di buku tamu kan, buku daftar pendaki gitu. Nah, waktu saya nulis itu saya nanya ke bapak penjaganya, Pak, ini pendaki terakhir kapan rombongannya? Di Mas, sama lihat aja belakang, lihat iya lembar. Oh sore Pak ya, iya Mas, sore terakhir tadi jam 3 jam 4-an gitu. Paling sekarang mereka sudah di campgroundnya gitu. Campgroundnya kan ada di pos 4 Mbak. Dan jarak dari base camp ke Makutoromo ini sekitar normalnya 4-5 jam trekking biasa gitu. Dan itu kondisi jam 3, saya nanya pendaki tadi jam 3 sore. Berarti kan mereka sudah ketika jam 3 ya udah nyampe ya. Ya udah saya ya wes Mas hati-hati gitu ya. Ini base camp mau saya tutup gitu. Jadi saya rombongan terakhir hari itu. Ya sudah selesai, kita prepare, kita doa, terus kita berangkat. Pos 1 nggak ada masalah, pos 1 di Ontobugo itu nggak ada masalah. Nah, perjalanan sebenarnya kan dimulai dari pos 1 ke pos 2. Soalnya kan jalurnya sudah masuk lebih terjal sama rumput-rumput tinggi-tinggi gitu. Terus agak ya belum masuk hutan cuman pohonnya sudah mulai ya. Ini sorry Mas, 7 orang ini cowok semua? Cowok semua. Okay. Perjalanan ke pos kedua. Pos kedua. Ketika mau ke pos 2 itu mungkin sekitar jam 12 lebih lah. 12 lebih malam. Nah, kita kan biasanya jalannya kan 15 menit berhenti gitu. Bahkan kurang kadang 10 menit berhenti. Apalagi kalau malam kan cepat capek nih, cepat ngos-ngosan. Karena ini ya oksigen. Iya, bener. Terus nah, ketika mau ke pos 2 ini itu kan melewati jalur yang ilalangnya tinggi-tinggi nih. Jadi jalurnya kecil tapi ilangnya tinggi-tinggi. Nah, waktu itu kita sempat berhenti nih. Berhenti di jalur, kita berhenti terus kita duduk di jalur. Nah, ketika berhenti itu saya kan paling depan tuh. Teman-teman di belakang. Ada yang rokok sih Mas? Ya udah rokok. Itu ketika berhenti ternyata ada suara orang bercakap-cakap. Jadi orang ngobrol gitu. Di depan, tapi di depan rombongan Mas. Iya, jadi kan ini jalur ya, terus kita di sini. Nah, ini suaranya dari sana, arah sana gitu. Ngobrol. Suaranya itu nggak jelas mereka ngomong apa nggak jelas tapi kedengar kenceng gitu. Bahasanya nggak tahu gitu. Jadi jelas ngobrol itu. Teman saya nyeletuk, Mas, di depan ada rombongan ya? Rombongan cewek ya? Oh, suara cewek ya? Iya, suara cewek itu. Cewek lagi ngobrol itu. Perasaan rombongan tadi jam 3 sore. Terus ini masih di pos 2, terus ada suara ngobrol. Sedangkan di situ bukan jalur untuk ngecamp. Jadi kan nggak mungkin sekali itu. Waduh. Nah, terus tambah lama mereka ya tambah kencang suaranya. Terus ada ketawa-ketawa gitu. Gitu. Nah, untungnya mereka nggak sadar bahwa rombongan terakhir pendakian tuh jam 3 sore. Nah, berarti yang tahu bahwa rombongan terakhir jam 3 sore cuma Mas sama yang jaga itu base camp itu ya? Iya, teman-teman nggak ada yang tahu gitu. Saya oke. Ya udah. Ini berarti bukan menurut saya ya. Nah, setelah itu ada suara anjing. Suara anjing gitu. Entah dari lembah atau dari sebelah kiri itu kan lembah gitu ya. Ya. Masuk ayo lanjut gitu teman-teman. Ya wis lanjut. Nah, udah kita lanjut lagi ya. Teman-teman nggak ada yang nyadar di. Setelah 10 menit kemudian kita belum sampai di pos 2 tapi mau nyampe. Tapi kita istirahat.
Nah itu sudah masuk yang pohon-pohon gitu, jalur pohon. Nah ada nih pohonnya ini mungkin kecil lah ya. Kecil tapi dia tinggi. Nah kecil tinggi gitu. Terus kita duduk daerah situ di jalur nih pohon-pohon. Terus rokok lagi teman-teman, ya rokok lagi. Nah terus teman saya ada yang lihat ke atas kan cerah juga ya. Terus dia, "Loh, siapa tuh masang bendera partai di ujung pohon, iseng banget gitu." Mas, temannya Mas melihat Iya. bendera partai. Ya, jadi teman saya bilang gitu, "Siapa nih iseng masang bendera partai di ujung pohon gitu." Ya, terus lihat ke atas. Saya lihat juga, "Loh, iya." gitu. Jadi yang saya lihat waktu itu adalah itu kain besar di ujung pohon dan dia berkibar gitu. Nah, terus logikanya gini, ini pohon kecil ya. Terus pohonnya tinggi ya, 20 meteran gitu. Terus ngapain orang mau masang bendera partai di tengah hutan gitu. Apalagi di ujung pohon. Nah, itu kan akhirnya gini, semua akhirnya lihat gitu. Oh iya. Semua noleh atas nih akhirnya. Apa? Semua akhirnya noleh atas ya. Melihat itu. Bendera ini. Dan lucunya adalah mereka mengamini bahwa itu bendera partai gitu. Bendera partai ini gede banget ya. Iya gitu. Saya gini, aduh ini kalau lama-lama tambah salah ini. Lanjut lagi jalan gitu. Udah itu yang saya asumsikan sebagai sosoknya nggak jelas, tapi yang jelas dia gede dan kayak kena angin gitu ya. Ya nggak kelihatan. Warnanya Mas? Kelihatan putih kan itu kan lagi cerah nih. Ya, tapi masih kelihatan ininya. Berarti kalau Mas yang lagi di bawah terus ngelihat ke atas dan berasumsi itu besar, which is dia ada di ujung pohon, gede banget. Lah iya gede banget tuh. Ya terus akhirnya ya udah kita teman-teman juga nggak ada yang sadar juga itu akhirnya saat itu ya udah kita lanjut ya. Setelah itu sampai kita bermalam di pos 2, nah itu masih nggak ada bahasan. Misalnya kan kalau kita naik lagi daki terus mengalami mengalami kejadian yang janggal atau apapun itu, ya kita keep dulu sampai kita balik turun. Itu aturan tidak tertulis kalau lagi ya. Kita keep dulu, terus kita nginep di pos 2. Besoknya kita lanjut jam 1-an. Besok pagi kita lanjut ke campground terakhir untuk muncak pos 4 itu. Setelah besoknya itu nggak ada kejadian yang gimana. Cuman gini, ketika kita mau nyampe di pos 4 terakhir, itu kan saya sering papasan sama orang tuh. Jadi yang mau turun kita naik. Nah. Oh, dia lewat rute yang sama berarti Mas? Iya, kita kan rute jalurnya cuma satu Mbak. Nah, terus setelah itu ada bapak-bapak turun, bapak-bapak pakai sarung terus nggak pakai alas kaki, terus pakai singlet nggak salah itu. Turun, iya. Sarung nggak pakai? Iya nggak pakai alas kaki, cuman. Jam berapa nih Mas pagi? Ini masih jam 11 apa ya? Jam 11-an deh. Nah, papasan sama rombongan kita terus biasa kan nyapa ya, Pak itu, gimana Mas monggo. Nah, setelah bapaknya jalan berapa langkah noleh balik kita, terus manggil, Mas sini gitu. Loh kenapa Pak gitu. Itu temennya tolong dikasih tahu, tolong dilepas itu warna merahnya. Loh warna merah? Dilepas warna merah. Saya lihat teman, loh ternyata saya baru nyadar bahwa teman saya itu pakai sweater warna merah tapi ditaruh di carrier-nya. Nah, bukan dipakai, tapi ditaruh di carrier-nya. Nah, saya baru nyadar itu. Sedangkan di Gunung Arjuna via Purwosari itu kan ada aturan tidak tertulis yang jadi local wisdom bahwa warna merah tidak boleh dipakai ketika pendakian. Nah, itu sudah aturan tidak tertulis dan ya memang adatnya seperti itu di jalur pendakian situ. Nah itu saya waktu itu agak sempat shock gitu, wah berarti dari kemarin saya lupa ngasih tahu teman-teman bahwa. Oh berarti Mas yang lupa nih teman-teman? Iya. Lupa ngasih tahu. Iya lupa ngasih tahu. Mas emang nggak tahu tentang ini.
Iya, teman-teman baru saya kasih tahu itu setelah bapaknya ingetin, Mas jangan pakai warna merah, nggak mau yang di sini, nggak mau. Tonanya pergi. Waduh, nggih Pak, terima kasih. Saya ke teman saya terus, warna merahnya copotan semua gitu, masukkan. Loh kok Mas, nggak boleh di sini. Di sini larangannya emang seperti itu. Kita nggak tahu ya, mungkin ada maksud di balik larangan itu, cuman waktu itu saya belum tahu gitu. Nah setelah itu perasaannya sudah, mungkin ini yang mungkin itu yang saya hubung-hubungkan sama kejadian-kejadian itu. Malamnya kita ngecamp di pos terakhir, paginya kita berangkat muncak. Saya ingat itu waktu subuh, sebelum subuh jam 4, kita kan sempat di atasnya Jawa Dwipa waktu itu. Jadi hutan sudah masuk hutan pekat gitu. Terus kita istirahat, bikin mie. Nah, di tengah-tengah bikin mie itu kan sudah matiin kompor, mau lanjut lagi kan. Tengah-tengah itu tiba-tiba kecium bau orang bakar-bakar. Dan baunya ini bau ketela, Mbak. Bau singkong itu ya? Ya, bau singkong. Itu awalnya nggak terlalu kecium. Bakar-bakar. Nah, kita ini kan bakar-bakar. Kita nggak bakar-bakar, kita pakai kompor gitu. Iya. Jadi, pun masnya kan masak mie ya? iya, masak mie. Masak singkong. Ya, bukan masak singkong, nah itu. Terus habis itu, yaudah, anu aja. Lanjutan. Nah, kita kan ini apa namanya packing itu, baunya makin nyekat. Jadi kayak bau bakar-bakar itu di sebelah gitu. Padahal nggak ada apa-apa, gelap gulita. Oke, yaudah. Gelap gulita ini berarti Mas mau muncak pagi subuh gitu? Iya, kita kan kalau muncak berangkatnya jam 12 malam, Mbak. Oh iya. Jadi estimasinya nyampe puncak itu jam 7, jam pagi lah. Udah. Terus kita pastikan bahwa nggak ada orang ngecamp di situ karena itu kan jalurnya agak miring. Jadi nggak mungkin ada yang camp. Ya udah, kita berdoa habis itu lanjut muncak. Nah, sampai puncak nggak ada masalah, kita dapat view, dapat pemandangannya bagus, terus foto-foto selesai jam 8 lebih kita nyampe puncak jam 7-an, Mbak. Terus waktu itu nggak usah lama-lama ya, nanti biar turunnya nggak kesiangan, baliknya kesorean. Oke, ya udah. Jam 8 lebih kita turun. Nah, ketika turun nih kan yang muncak kan orang 6, yang satu nggak ikut. Karena? Yang satu nggak ikut karena kayaknya waktu itu kecapean. Yang muda-muda itu bilang saya, Mas lapar, tak duluan ya gitu. Akhirnya untuk turun. Duluan ya, jadi dari puncak ini ada jalur saya turun, nah gitu. Ya udah, ya wis saya ikutin gitu. Saya ikutin. Nah, 3 orang teman saya ini yang sepuh-sepuh ini di belakang. Nah, terus ketika saya kan bilang ke teman saya yang 3 itu, bilang, aku nututin 2 orang ini biar. Terus ketika turun, kita kan duluan nih. Nah, ini kan ada jalurnya nekuk gini ya. Dan ini teman saya yang 3 waktu itu di atas gini. Nah, kita turun sini seret. Di sini tuh ada Mbak, ada simpangan jalur. Jadi satunya lewat Purwosari di sini. Nah, ini jalur ke Lawang. Tapi masih agak turun lagi. Nah, saya ngikutin 2 orang ini. Setelah waktu itu saya tandai teman-teman, lewat sini ya, gitu, lewat sini. Mereka gini, oke. Nah, turun. Nah, di tengah-tengah jalan itu kita bertiga tuh ketemu cewek di sebelah kiri jalur ya. Nah, ceweknya ini lagi duduk sambil gini-gini gitu. Kayak menggigil. Iya, menggigil gitu. Saya berhenti kan. Nah, rombongan saya yang Mbak kenapa gitu? Mas, nunggu temanku katanya. Teman saya nanya, bareng nggak Mbak? Enggak Mas, nggak usah. Temanku di belakang kok gitu. Oh ya udah. Jauh nggak gitu temennya? Enggak Mas, kayaknya bentar lagi nyampe. Oh, Mbak ini berarti dalam posisi dia juga mau muncak nih? Kayaknya turun kayaknya, Mbak. Dia mau turun. Dia mau turun. Nah, Mas pas di puncak ada pendaki lain? Banyak. Oh, iya. Kan banyak rombongan itu. Ya kita nggak tahu rombongan yang mana, yang temennya Mbak In tadi. Ya wah, aman Mbak ya. Ya udah. Ya wis, kita tinggal Mbak ya. Ya, oke Mas. Ya. Nah, kita lanjut bertiga nih. Nah, kita lanjut bertiga sampai asumsi saya waktu itu teman-teman saya tahu jalurnya, maksudnya sudah ngelihat saya lewat situ. Nah, selesai. Nah, kita jalan terus akhirnya nyampe di campground.
Itu sekitar jam 2-an, 8, enggak, jam 1. Jam 1 siang ya, kita nyampe di campground. Kita bertiga rombongan pertama nih. Oke, ya udah. Kita masak, kita istirahat. Nah, normalnya adalah ketika terpisah, maksudnya dengan jarak yang kayak gitu itu jaraknya mungkin selisih kita sama teman di belakang itu maksimal 1 jam. Jadi kita nyampe 1 jam kemudian, normalnya sudah datang mereka. Nah itu awalnya 1 jam pertama saya tunggu, kok belum nyampe gitu. Ya teman yang bertiga ini, ya udah mungkin 15 menit lagi. Tapi udah loh, kok nggak nyampe lagi. Nah sampai 3 jam. Nah ini nggak normal ini berarti. Selisih 3 jam udah nggak normal. Datang juga. Itu sudah jam 3 sore. Jam 3 sore, bener, jam 3 sore. Akhirnya saya cari cara gimana ya. Kan di jalurnya turun, yang mau nyampe campground itu kan saya juga nanya-nanya ke pendaki yang baru turun gitu. Rombongan itu, Mas ketemu temanku nggak pakai biru-biru gitu. Oh nggak ada Mas, nggak ada. Gitu. Waduh, sudah nggak enak ini hati. Nah terus akhirnya saya cari sinyal, dapat, saya telepon, nggak diangkat-angkat, nyambung tapi nggak angkat. Waduh ini pikiran nggak karuan. Nah akhirnya pada suatu titik itu diangkat sama teman saya. Diangkat, weh aku nyasar di Alas Gombes gitu. Waduh ini ternyata mereka nyasar, jadi mereka ngambil jalur yang ini. Turunnya ke Lawang. Turunnya ke Lawang. Ya wis ketemu di aja nanti, wis ya apa carane nyampe base camp, nanti kita ketemu di base campnya Purwosari gitu. Lawang di sebelah selatannya Gunung Arjuna. Iya sebelah selatan. Kalau yang Purwosari kan lebih ke utara gitu. Jadi lumayan jauh ya sebenarnya. Jauh Mbak. Ngambil jalur itu. Bener ya, selisihnya Lawang ke Purwosari ya 15 menit sekitar. Iya. Itu lewat jalan biasa loh. Kita bawain barang-barang teman-teman kita yang. Jadi memutuskan ya udah kalian langsung. Nah, kita ketemu. Di base camp Lawang. Gini, jadi mereka harus nyampe base camp. Ya apa gimana caranya nyampe base camp Lawang, terus dari Lawang ke Purwosari. Mereka nyamperin. Ya. Jadi nggak yang Mas nyariin. Enggak gitu. Ya, rombongan saya nyampe base camp Purwosari itu waktu jam 3, jam 7, jam 8, jam 9 gitu. 9 malam. Udah kecapean, kita bawa bebannya nambah kan. Nah, teman-teman itu baru nyampe, yang nyasar tadi baru nyampe base camp Purwosari itu 10:30 kalau nggak salah. Mereka naik ojek. Ya udah kan, saya kan marah-marah itu. Ya apa sih kok sampai nyasar tuh ya apa kan malam. Mereka baru nyampe Purwosari. Terus. Nah, ya apa ceritanya kok bisa sampai nyasar gitu. Mereka diem masih ya tak ngambil teh gitu. Ya, minum teh dulu. Minum teh terus ngokok. Oke. Boleh nyawa dulu. Iya. Terus akhirnya teman saya cerita, aku tadi ketemu cewek jilbaban. Iya. Kamu ketemu nggak? Iya aku ketemu. Nah terus, si cewek ini ketika rombongan teman saya yang nyasar ini, si cewek ini minta tolong ke teman-teman saya bertiga, Mas, nggak bisa nggak nganterin saya, bareng maksudnya, bareng jalan ya. Ya wis Mbak, ayo gitu. Nah, si cewek ini menurut cerita mereka itu jalan di depan dan teman-teman saya kan di belakangnya, ya jalan. Nah, mereka ini ngikuti si cewek ini. Nah, jadi waktu itu mereka bilang bahwa ceweknya nggak ngomong apa ketika jalan, dia cuma jalan aja, terus nggak noleh ya. Nah terus ketika mereka nggak tahu kalau ternyata si cewek ini bawa mereka ke persimpangan tadi jalur Lawang. Nah mereka sudah sadar ini jalurnya sini ya. Nah, tapi teman, iya bener. Tapi nggak sadar kalau dibawa ke sana. Nah ketika mau nyampe di Alas Gombes, menurut cerita mereka itu si cewek sudah kencang ya, cet gitu. Jadi mereka sudah capek ini. Terus nggak begitu fokus karena logistiknya juga saya bawa waktu itu. Mereka habis dan sisanya di saya kan. Menurut saya mereka, iku mang anak itu tadi tiba-tiba jalan cepet sampai kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngikuti lagi. Terus hilang di hutan gitu. Di hutan masuk Alas Gombes. Mereka baru sadar itu nyasar ketika masuk di Gombes kan juga ada campground-nya. Iya. Nah, masuk di Alas Gombes itu ngelihat loh kok Alas Gombes. Nah terus
ini bukan jalur yang tadi berarti. Waduh, ya apa ini lah. Terus mereka nanya ke teman-teman yang katanya ada beberapa tenda gitu nih. Mas tahu nggak cewek yang berkerudung tadi yang kerudung merah, yaitu yang lewat sini? Nggak ada mas, nggak ada. Kerudung merah. Kerudung merah waktu itu. Jelas-jelas tadi mas bilang. Iya. Ya tuh. Itu akhirnya mereka sadar bahwa nyasar ini nggak bisa ini. Kita balik lagi nggak bisa. Otomatis kita harus gimana caranya kita lewat jalur lawang sampai turun. Oke. Nggak bisa balik ini karena kadung terlalu Iya jauh. sudah apa ya mau balik lagi itu juga sudah jauh. Jadi jalurnya juga curam. Iya, jadi nggak nanjak. Udah langsung aja turun aja. Ya. Nah terus kita pada lihat-lihatan loh, aku juga ketemu tapi kok nggak anu. Oh ya sudah mungkin ya sudah apa berarti. Ya terus si cewek ini kok bisa yang jadi pertanyaan adalah si cewek ini kok tadi bilangnya ke kita kan capek terus nunggu rombongan. Nah ketika barengan sama teman saya itu kok dia di depan dan nggak nunggu rombongan dan malah jalan sendiri sampai ya itu. Jalannya cepat banget lagi pas sampai itu kan. Iya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, iya. Akhirnya saya inisiatif untuk merecall apa-apa kejadian jagal yang terjadi ya. Terus saya mulai dari waktu perjalanan pos 1, kalian ingat nggak? Kita istirahat. Lagi pas sudah nyampe. Sudah waktu di base camp itu. Kita habis cerita tentang cewek kerudung merah itu. Base camp waktu dari pos 1 ke pos 2, terus kita dengar suara cewek-cewek lagi ngomong. Terus mereka, iya mas, aku baru sadar sekarang. Itu rombongan siapa ya? Kok kan rombongannya terakhir. Terus suaranya kenceng terus. Yang kita sama-sama berkonsensus bahwa obrolannya jelas tapi nggak tahu bahasanya apa. Iya. Terus apa mas? Ya embo ya bukan. Ya kita nggak tahu ya. Ya sudah terima saja. Oke. Terus yang kedua bendera partai. Ingat nggak bendera partai? Sebenarnya diam-diam. Loh, iya mas. Iya. Itu jangan-jangan ini kan nggak mungkin ya bendera partai di pohon seperti itu. Di gunung lagi. Bendera merah putih juga nggak mungkin. Oh iya ya, berarti itu ya wis kayak asumsikan sendiri ya, itu bisa jadi Mbak G atau Mr. P ya. Iya. Wah, suara lolongan anjing. Iya, lolongan anjing ya. Sebelumnya 2016 kalau nggak salah, itu saya pernah ke Semeru. Nah itu juga ada pengalaman janggal juga. Jadi ketika itu kan kita bertiga sama satu porter. Nah kita tujuannya Muncak. Terus berdua ini teman saya cewek, satu porter, satu saya. Nah waktu itu kita nyampe Kalimati jam 11 malam, 11 malam bos. Ya. Terus kan istirahat dulu nih. Kita kan start sampingnya dari Ranu Kumbolo, Mbak. Jadi nggak ngecamp dari Kalimati, nggak. Dari Rakum terus ke Kalimati, terus Muncak. Waktu di Kalimati kita istirahat, terus porternya ini briefing ke kita. Jadi nanti kalau setelah masuk di Pakeli apa-apa itu nggak salah. Nanti kalau dengar apapun atau lihat apapun nggak usah merespon apapun itu. Oke. Oh daerah namanya Kelik. Kelik ya. Jadi Kalimati mau Muncak itu ada Kelik, terus kita nggak lewat Arsopodo soalnya lewat Kelik situ. Nah, oke ya udah kita mengiyakan. Kan kita juga nggak tahu nanti. Terus kita start jalan. Nah di tengah-tengah perjalanan itu nyampe Kelik. Nah ini baru kan saya itu kan formasinya porternya di depan, terus temen saya cewek saya di belakang sendiri ya. Terus kita enak jalan, tiba-tiba ada terdengar ini, saya dengar ini suara oh gitu. Jadi orang kayak meraung-raung tapi minta tolong gitu. Itu masuk iya gitu, masa iya apa enggak iya, jalan terus. Lama-lama suaranya tambah kenceng nih, gitu. Waduh. Itu nggak seperti suara burung? Gitu. Bukan, itu
suara burung nggak gitu Mbak. Saya soalnya dengar suara apa, tahu suara burung dan bukan seperti itu gitu. Tambah lama tambah kencang, jadi ada kenaikan volume gitu. Iya. Ini jam berapa Mas ngedaki ini? Itu start jam 12, jam 11 di Kalimati, jam 12 start summit. Terus nyampe situ saya lupa ya jam berapa. Mungkin perjalanan sampai dapat 1 jam gitu. Jadi jam 1-an. Jam 1-an malam. Malam, oke. Jam itu subuh, ya. Dini hari. Dini hari. Nah, itu kan ya mungkin saya halu ini kayaknya. Saya lagi capek ini. Ketika suaranya itu intensitasnya bertambah-tambah, teman saya depan noleh saya, noleh serat gitu. Oke, jadi iya, suaranya itu apakah dia dengar ya, dia mendengar juga. Oke, kita jalan gitu. Ya sip, oke sip. Nah itu suaranya jadi kayak suara ketiup angin terus, tambah lama tambah kenceng, habis itu hilang lagi. Dan itu kalau nggak salah berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah itu. Ketika turun baru, Mas, sampean denger kan? Iya denger. Enggak, si teman saya tanya ke saya, Mas sampean denger lagi? Duh, di Kalimati ini, oh iya denger. Nah porternya, bener kan? Aku sing tak bilang, iya. Teman saya ya, jadi mereka bertiga ini ternyata kita berempat ini dengar semua. Terus yang berani ngasih kode cuma teman saya yang depan saya. Nah, yang depannya lagi itu dia berpikir dia halu. Sampai kita cerita di Ranupane waktu di base camp. Ya, dia bilang gini, kirain aku halu, aku capek terus akhirnya aku tak cuekin aja gitu. Bener nggak suaranya kayak minta tolong? Iya, kayak minta tolong. Nah, itu yang saya ingat sih, yang menurut saya bener-bener apa ya, masih teringat sampai sekarang. Sebenarnya kalau ada hal-hal yang halu tapi ternyata dialami sama orang lain juga gitu. Nah itu kan ya. Yakin kalau ini nggak halu nih, ini terjadi. Ya halu masal, apa mungkin kita habis menghirup kecubung bareng, nggak mungkin kan? Iya, jadi semakin yakin kayak itu nyata. Iya gitu. Karena nggak janjian juga tuh, maksudnya kayak nggak yang ngasih kode di iya. beneran kayak udah turun baru berani cerita semua. Bener ya itu dan sama-sama berpikir kalau itu cuman halusinasi, tapi ternyata kok semuanya mengalami. Dan porternya juga mengiyakan bahwa iya kemarin memang ada ya suara seperti itu, dan memang di situ lumrah suara seperti itu. Untuk apa namanya, minta tolong, kadang manggil nama kita kayak gitu. Ini ada lagi pengalaman yang terakhir nih kemarin 2020. Baru banget nih. Ya, ini paling baru ini. Nah, waktu itu kita mendaki ke Lawu, Gunung Lawu. Gunung Lawu jalur baru nih via Singolangu. Jadi masih jarang pendaki ini di situ. Masih nggak seramai jalur yang Morosewu atau Ceto. Kita waktu itu nyampe puncak agak sore, terus akhirnya turun itu barengan sama maghrib, jadi ya, jam 6-an gitu kalau. Nah saya lupa waktu itu rombongannya berapa ya, banyak kalau nggak salah. Nah waktu itu saya di depan sendiri. Nah begitu kita jalan sudah jam 6, sudah mulai gelap gitu. Nah saya depan sendiri, terus kita rombongan jalan pelan-pelan. Nah, waktu itu nyampe pos yang namanya hutan lumut. Hutan lumut. Waktu kita berangkat muncak, kan nyampe situ kan siang hari nih. Itu bagus. Hutan lumut tempatnya itu bagus, jadi pokoknya tinggi-tinggi terus sampai matahari itu enggak ya tembus dikit gitu. Agak lembab kayak gitu. Tapi bagus banget kalau siang. Nah, kalau malam, paling waktu maghrib ya. Sedangkan ada aturan tidak terus juga kalau mendaki, maksudnya jangan jalan waktu maghrib. Ya, bukannya apa, karena waktu itu mungkin tubuh kita lagi dalam mode ini istirahat. Makanya kan kita pulang kerja
biasanya sore kan capek waktu maghrib. Nah, jadi ketika capek rawan disorientasi. Nah, kalau disorientasi nanti takutnya nyasar. Nah, gitu. Nah, kita jalan. Nah, begitu nyampe hutan lumut itu sudah maghrib. Pokoknya maghrib. Jalan maghrib ya, mau isya gitu. Saya jalan depan kan ya. Ini kayaknya ada yang aneh ini. Saya jalan. Tapi kenapa Mas tetap memutuskan untuk? Karena mungkin capek Mbak, maksudnya. Mau cepet nyampe aja? Ya mau capek ya, akhirnya mau nggak mau, biar kita istirahat besoknya, soalnya besok kan harus balik. Sudah kita jalan, saya jalan di depan, habis itu hutan lumut ini kok ada yang aneh ya sama apa, tapi nggak ada. Saya jalan, saya lihat depan nggak ada apa-apa. Terus saya jalan lagi, dapat 15 menit baru sadar. Jadi ini masuk tempat yang nggak ada suaranya sama sekali. Jadi kayak masuk ruang kedap suara, padahal itu di tengah hutan. Jadi nggak ada suara yang muncul apapun, suara hewan, angin apa namanya, daun gitu? Tidak ada sama sekali. Dan itu saya nyadar, oh ya hutannya kok senyap banget, sunyi banget gitu. Tapi suara kan biasanya malam ada suara jangkrik gitu. Nggak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Sepi banget. Sepi banget. Udah, suaranya cuma langkah kita, dan kita nggak ketemu pendaki lain yang mau naik. Ya. Kita jalan sampai 1 jam kalau nggak salah. Terus kita inisiatif berhenti istirahat gitu. Saya waktu istirahat itu saya pikir, ya, ini istirahat itu juga nggak ada suara apapun kecuali teman-teman yang lagi duduk sambil ngobrol atau makan. Saya lihat teman-teman kok nggak ada yang nggak ada yang apa? Merasa janggal. Oh ya udah aman berarti. Ya terus itu jalan ada kalau nggak 1 jam. Jadi selama 1 jam itu kita masuk hutan tuh kayak masuk di tempat gini, ruang kedap suara, dan nggak ada suara apapun. Terus nggak ada apa ya istilahnya itu, pokoknya ya kayak masuk di ruang kedap suara gitu aja. Selama 1 jam. Yang itu adalah hal yang sangat janggal. Apalagi di hutan, tengah hutan yang banyak apa hewan atau angin atau. Akhirnya baru setelah keluar dari hutan lumut terus mau masuk ke campground itu baru muncul terus ya suara burung suara malam. Waktu besoknya kita nggak istirahat, waktu turun nyampe juga saya tanya teman-teman, kemarin waktu turun lewat hutan lumut nggak ada yang merasa sesuatu nggak? Terus teman-teman saya, loh, Kak Imas, enggak. Tapi orang sih aneh katanya. Hutannya kok nggak ada suaranya ya? Nah itu, teman saya belakang juga gitu. Ya apa? Loh, aku begitu masuk hutan begitu masuk tempat itu, hutan itu sudah aku berdoa terus katanya gitu. Karena yang tak rasakan adalah itu hawanya berbeda. Terus bener, nggak ada suara sama sekali padahal masuk hutan. Nah itu dia. Sama 1 jam, ya nggak tahu kita kayak dimasukkan ke mana ya gitu. Itu sih saya ingat waktu terakhir. Dan memang jalur itu dulu itu kan jalur kuno, jadi menurut ceritanya itu kan jalur Prabu Brawijaya V ketika mau napak tilas, jadi memang dipakai untuk menyepi. Dan di hutan lumut itu? Ya jalur situ. Ya itu mungkin yang saya jadi alasan kenapa di sana sunyi banget. Ya itu sih Mbak yang terakhir pengalaman pendakian yang. Berarti hutan lumut ini termasuk lumayan luas ya Mas? Karena kan luas, 1 jam ya. Lewatin hutan itu. Lama. 1 jam tanpa suara. Tanpa suara. Cuma ada suara langkah. Serak tapi nggak ada hal yang kayak sosok, aroma kayak gitu. Apa namanya? Kalau sosok kita nggak nemui. Tapi kalau saya waktu semalam sebelumnya itu yang melihat. Jadi kan malam sebelumnya hujan deras sebelum kita berangkat. Kita hujan deras akhirnya memutuskan bahwa besok kalau terang kita berangkat. Tapi kalau nggak terang kita molor. Nunda untuk muncak. Nah terus
malam kita tidur masih hujan. Nah jam 4 itu saya bangun, kan biasanya kalau mau muncak itu kan jam 4, jam 5, karena treknya itu 3 jam untuk sampai puncak. Jadi paling nggak target kita jam 7 sampai puncak dari pos. Nah terus ketika itu kan setelah hujan biasanya kan kabut. Nah tenda saya ini pintunya pintu tenda, terus depan itu langsung ke hutan, ngadep hutan gitu. Itu karena alarm bunyi tuh, terus saya bangun, lihat kok teman-teman tidur semua, nggak hujan, lah bangunin nggak. Terus keluar dulu gitu. Nah begitu saya buka sini, saya lihat kondisi gini. Nah, itu kan kabut ya, tapi masih kelihatan nggak pekat banget, jadi masih kelihatan pohon-pohonnya. Nah dari tiba-tiba dari pohon ini ada kayak cahaya kecil, bintang, bukan ada bintang, bukan. Tapi cahayanya gini, terus set gerak, terus pindah. Jadi gerak, dia moving. Habis itu ada satu lagi, dan itu tak pastikan bukan kunang-kunang, soalnya itu di ketinggian. Terus terang banget. Jadi walaupun kita jarak jauh tapi kelihatan gitu. Itu udah sat gitu. Oke, ini berarti saya tunda dulu puncak muncaknya. Saya tutup pintu tenda, saya tidur lagi. Nah itu nggak berani saya ceritakan. Dan itu mungkin yang di pijarnya kan kelihatan Mbak ya. Jadi bukan sekedar dia titik cahaya, tapi agak buah gitu. Jadi kayak api gitu. Oh ini Banaspati. Sepertinya itu yang disebut orang sebagai Banaspati mungkin. Iya, yang api terbang ya, karena bicara, dan itu kayaknya saya pertama kali lihat model seperti itu. Dan tapi hanya cahaya dan nggak diikuti oleh sosok lainnya? Enggak, cuman cahaya dan kok ada 3 itu loh. Ya itu sih Mbak, yang menurut saya yang pengalaman paling berkesan, dan ya saya nggak minta lagi ya seperti itu ya. Terus mau ngedaki lagi dong? Masih. Nggak trauma ya Mas? Nggak, insya Allah nggak. Untuk pengalaman horornya Iya. Bisa jangan lagi? Janganlah ya. Oke, berarti itu semua cerita yang bisa Mas ceritain di episode kali ini ya? Iya, benar sekali. Oke, kalau gitu Diazen, itu tadi cerita luar biasa seru banget dari Mas Otus untuk kita. Kalian mungkin Diazen yang suka ngedaki punya pengalaman yang serupa juga. Kalau kalian punya bisa kalian komen di bawah. Kali aja yang pernah ngeliat apa gitu bisa kalian sharing. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa kasih kita tombol likes. Kalian juga bisa share video ini ke teman kalian biar berbagi cerita seram. Jadi yang takut bukan kalian sendiri gitu. Kalau kalian belum subscribe, bisa banget klik tombol subscribe-nya. Bisa juga diaktifkan tombol lonceng biar gak ketinggalan video di Adena selanjutnya. Kalau gitu aku pamit undur diri. Mas Otus selaku narasumber aku juga bisa pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu di episode Dia Misteri selanjutnya. Dadah.